ini kita akan belajar tentang satu budaya yang ada di Sekolah Kristen Kalam Kudus Merauke dan juga di semua sekolah Kristen Kalam Kudus di Indonesia. Jadi itu bukan hanya di sini ya, tetapi semua ini dipelajari dan dilakukan di Sekolah Kristen Kalam Kudus Indonesia. Ya, oke. Apa itu ya? Itu tentang SMART. Ada S, ada M, ada A, ada R, ada T. Oke? S itu adalah senyum, sapa, salam, sopan. Nah, kita harus senyum, sapa, salam, dan sopan itu kepada semua orang, kepada siapa saja. Kita bertemu di mana saja, kita harus memberikan senyum dan memberikan sapaan kita, salam dan hormat. Karena itu adalah satu kebiasaan yang baik yang harus kita lakukan setiap hari, ya, baik itu di rumah, di sekolah, di gereja, di pasar, atau di mana saja kita berada, kepada setiap orang yang bertemu dengan kita di mana saja. Demikian S kita di hari ini. Saat ini Miss Emma berada di Sota, perbatasan antara Indonesia dan Papua Nugini. Saat ini kita akan melanjutkan dengan huruf M adalah maaf. Masih dalam kehidupan kita setiap hari, kita tidak lepas dari melakukan sebuah kesalahan. Oleh karena itu, budaya yang harus kita lestarikan atau kita terus lakukan di dalam kehidupan kita setiap hari itu adalah meminta maaf ketika kita melakukan kesalahan, baik itu terhadap adik, terhadap kakak, terhadap orang tua, terhadap teman, atau terhadap siapa saja. Karena itu adalah satu budaya yang baik atau satu kebiasaan yang harus kita lakukan sejak dini. Ya, Gian M di hari ini. Bersama Miss Emma hari ini kita akan belajar budaya SMART. Saat ini kita akan mengenal huruf A. A itu antri. Apa saja yang dapat lakukan dalam tindakan sehari-hari? Pertama, antri pada saat berbicara. Tidak mendahului ketika belum diberikan kesempatan, belum berbicara. Ya, seperti itu. Jadi menunggu baru bisa berbicara atau diberikan kesempatan bisa berbicara. Yang kedua, antri saat cuci tangan. Misalnya pada saat mau makan di sekolah, di wastafel mengantri untuk cuci tangan, ya. Yang ketiga, antri saat membeli makan, ya. Yang keempat, antri saat membayar di kasir. Yang kelima, antri saat masuk atau keluar dari dalam ruangan kelas. Yang keenam atau yang terakhir adalah antri saat mengumpulkan tugas atau meminta tanda tangan kepada guru atau yang lainnya. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Hari ini kita akan belajar budaya SMART, melanjutkan dari huruf yang sebelumnya. Hari ini kita belajar huruf R. R itu ada 5. Yang pertama, ringkas, rapi, resik, rawat, dan rajin. Ya, kita mulai dari R yang pertama,
yaitu ringkas. Ya, ringkas itu ialah memisahkan segala sesuatu yang diperlukan dan menyingkirkan yang tidak diperlukan, ya. Contohnya dalam tindakan, dalam keseharian, memisahkan pakaian yang sudah tidak digunakan atau sudah sempit, yang sudah tidak bisa pakai, tidak muat di badan lagi, dengan menyimpannya di dalam karton atau membagikannya kepada saudara atau teman-teman di panti asuhan. Ya, memisahkan sepatu, sendal, atau mainan yang tidak digunakan lagi. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, R yang kedua itu adalah rapi. Rapi itu adalah menyimpan barang sesuai dengan tempatnya, agar ketika kita membutuhkannya kembali, kita mudah untuk menemukannya. Contoh rapi dalam tindakan: mengembalikan barang-barang ke tempat semula setelah memakainya, ya. Memakai sisir atau handuk, sikat gigi, odol, sabun mandi, atau barang-barang yang lain yang ada di dalam rumah, mengembalikan barang-barang tersebut ke tempatnya semula. Ya, yang lain, contoh yang lain juga, membersihkan setelah menggunakannya, ya. Misalnya ketika menggunakan toilet setelah buang air kecil atau buang air besar, terus menyiramnya setelah menggunakannya agar tetap bersih dan tidak bau, ya. R yang ketiga itu adalah resik. Membersihkan tempat atau lingkungan dari debu atau kotoran, ya. Lingkungan sekolah, di dalam rumah, di halaman rumah, bisa juga di kantor, di gedung gereja, di mal, atau di mana saja. Ya, apa saja yang lakukan? Yang pertama, bisa membersihkan rumah, ya. Itu apa saja? Nyapu, mengepel, mengangkat dan membuang sampah pada tempat yang sudah tersedia. Ya, begitu anak-anak ya. Termasuk juga menghabiskan makanan atau minuman yang kita makan atau kita minum. Itu harus dihabiskan, ya. Selanjutnya, R yang keempat adalah rawat. Apa saja yang dapat lakukan dalam tindakan sehari-hari? Tidak mencoret-coret di sembarang tempat. Misalnya di dinding, menggambar, itu tidak boleh. Ada sarana yang lain, coret-coret di tempat yang sudah tersedia, bukan di dinding, ya, atau di meja, atau di kursi, atau di media yang lainnya di rumah, ya, seperti itu ya. Selanjutnya, merawat tanaman yang ada di halaman rumah atau tanaman yang lain, ya. Dengan apa? Menyiram secara rutin agar tanaman tetap terawat dengan baik. Apalagi lainnya, memberi makan dan memberi minum kepada hewan peliharaan jika ada bersama dengan kita di rumah, ya. Selanjutnya,
mematikan peralatan listrik yang tidak dipakai atau tidak digunakan, ya. Nah, R yang kelima itu adalah rajin. Mengerjakan segala sesuatu tanpa mengeluh. Misalnya, Mama minta tolong mengembalikan buku, pensil, atau peralatan sekolah lainnya ya ke tempat semula, atau pekerjaan lainnya ya, melakukannya dengan baik, dengan bersemangat dan bersukacita. Tuhan Yesus memberkati. Bersama Miss Emma kita akan belajar budaya SMART. Kali ini huruf T. T adalah terima kasih. Selalu mengucapkan terima kasih kepada orang yang sudah menolong dan melayani kita. Misalnya kepada Papa yang sudah mengantar dan menjemput, kepada Mama yang sudah menyiapkan makan ataupun membuat susu ataupun mengerjakan pekerjaan lainnya, atau kepada saudara, kakak yang sudah membantu anak, misalnya merapikan pakaian anak, pekerjaan yang lainnya ya. T selanjutnya yaitu tolong. Selalu mengatakan kata tolong untuk meminta bantuan kepada orang lain. Dalam tindakan, misalnya diambilkan alat makan oleh papa, mama, atau kakak, selalu menyebut di depan kalimat itu adalah kata tolong, ya, seperti itu. Minta tolong kepada orang dewasa ketika ada hal yang tidak dapat dilakukan sendiri, supaya itu menjadi budaya atau satu kebiasaan yang baik yang dilakukan sejak dini, dan itu akan menjadi satu sifat atau teladan yang baik. Demikianlah pembelajaran budaya SMART untuk akui dan lakukan dalam tindakan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati.